Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Ahmad dengan NIM V026231011 mata kuliah penyuluhan komunikasi pertanian. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi tanaman pengendali hama penyakit. Mari kita lihat. Sebelum kita masuk materi, saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya tanaman merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanaman dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan baku industri, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Namun, tanaman juga rentan terhadap perserangan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, mengidentifikasi tanaman pengendali hama dan penyakit menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan produksi tanaman. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui kenapa sih identifikasi tanaman hama dan penyakit itu penting. Nah, saya jelaskan. Jadi, identifikasi tanaman pengendali hama dan penyakit sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Tanaman yang terinfeksi hama dan penyakit dapat mengalami kerusakan yang signifikan dan bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Dengan mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman, petani dan ahli pertanian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan infeksi dan mencegah penyebarannya. Identifikasi juga membantu dan memilih metode pengendalian yang paling efektif dan meminimalkan penggunaan pestisida, bahan kimia yang berbahaya. Nah, materi berikut ini ada hama tanaman. Jadi kalian itu harus tahu apa itu hama tanaman dan jenis-jenis hama tanaman. Mari saya jelaskan ya. Jadi hama tanaman adalah organisme yang merusak atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti serangga, burung, mamalia, dan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan virus. Nah, terus ada jenis hama tanaman. Yang pertama ada serangga penghisap, contohnya kutu-kutu daun dan trips. Terus kedua ada serangga penggerak, contohnya seperti ulat dan belalang. Ketiga ada serangga penggerek, contohnya kumbang batang dan ulat buah. Keempat, yang terakhir ada serangga pengurai, contohnya lebah dan kupu-kupu. Nah, terus materi berikutnya ini apa saja tanda-tanda jika tanaman terkena penyakit hama. Pertama ada tanda-tanda hama. Jadi tanda-tanda hama ini dimulai dari daun tanaman yang berlubang atau rusak. Kedua, kerusakan pada buah atau bunga tanaman. Ketiga, adanya serangga di sekitar tanaman. Terus ada tanda-tanda penyakit. Jadi yang pertama itu ada daun tanaman yang kuning atau layu. Kedua, kerusakan pada batang atau akar tanaman. Dan terakhir, adanya bercak atau cacat pada buah atau bunga tanaman. Berikutnya ini ada penyakit tanaman. Jadi kenapa sih petani itu harus mengidentifikasi penyakit tanaman? Nah, jadi kalau kalian itu identifikasi penyakit tanaman, memungkinkan petani untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang tepat sebelum kerusakan terlalu parah. Hal ini dapat membantu menghindari kerugian besar dalam produksi tanaman dan memastikan hasil panen yang baik. Terus tanda-tanda tanaman terkena penyakit itu ada bervariasi, tergantung pada jenis penyakit dan tanaman yang terinfeksi. Beberapa tanda umum termasuk daun yang layu, bercak pada daun atau buah, dan pertumbuhan yang terhambat. Petani harus mempelajari tanda-tanda khusus ini untuk setiap jenis penyakit agar dapat mengidentifikasi penyakit secepat mungkin. Terus ada metode identifikasi tanaman. Jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanaman pada hama dan penyakit. Beberapa di antaranya, pertama ada pemeriksaan visual. Jadi di pemeriksaan ini kita melihat secara langsung tanda-tanda hama atau penyakit pada tanaman seperti barca lubang atau daun yang terkulai. Terus kedua ada pemeriksaan mikroskopis. Jadi di pengurusan ini ada menggunakan mikroskop untuk melihat organisme penyebab hama atau penyakit pada tanaman seperti jamur atau bakteri. Ketiga ada uji laboratorium. Jadi di situ kita mengambil sampel tanaman yang terinfeksi dan melakukan uji di laboratorium untuk mengidentifikasi organisme penyebab hama atau penyakit yang Yang terakhir ada penggunaan aplikasi. Jadi kita harus menggunakan aplikasi khusus yang dapat mengidentifikasi hama atau penyakit pada tanaman melalui gambar atau deskripsi gejala yang terlihat. Sebelum masuk di kesimpulannya, saya menyampaikan sedikit bahwasanya setelah identifikasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit.
Ada banyak cara untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, seperti penggunaan pestisida, penanam varietas tanaman tahan penyakit, atau menggunakan metode pengendalian organik seperti menggunakan insektisida nabati atau pupuk organik. Kesimpulan dari materi-materi yang telah saya paparkan tadi, yaitu dalam mengidentifikasi tanaman pengendalian hama dan penyakit, penting untuk memahami tanda-tanda yang terkait dengan masalah tersebut. Metode identifikasi dapat melibatkan pengamatan langsung pada tanaman, penggunaan alat bantu seperti mikroskop, atau bahkan analisis laboratorium. Setelah identifikasi dilakukan, pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan pestisida atau teknik penilaian organik seperti penanaman tanaman yang tahap terhadap hama dan penyakit. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Makan soto bareng mantan sambil nonton bareng kartu Krisna. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya yang sungguh mempesona.